membahas tema yang ya cukup jadi polemik hingga hari ini berkenaan dengan Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional yang biasa diperingati ya oleh bangsa ini itu setiap tanggal 2 Mei tahun sejak proklamasi kemerdekaan gitu ya. Dan ini adalah seperti layaknya peringatan miladnya Ki Hajar Dewantara begitu ya, atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo ya Suwardi Suryaningrat ya, yang kita ketahui juga sebagai salah seorang di antara pahlawan nasional. Ya, mari kita awali saja kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hardiknas di antara Ki Hajar dan juga Kiai Dahlan. Berbicara berkenaan dengan Hari Pendidikan Nasional yang hingga hari ini masih menyisakan polemik khususnya bagi kita kaum muslim ya, terkait dengan penentuan Hari Pendidikan Nasional ya. Kita tahu bahwa Hari Pendidikan Nasional ini itu adalah telah ditetapkan semenjak rezim kekuasaan Orde Lama di masa kepemimpinan dari Presiden Soekarno ya, Insinyur Soekarno Sosro Soekarno begitu. Nah, berbicara berkenaan dengan penentuan dari Hari Pendidikan Nasional ini memang salah satu di antara apa yang kemudian kita ketahui dari amanah konstitusi. Satu di antara amanah konstitusi itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini merupakan identitas atau ciri atau karakteristik bangsa yang merdeka sekaligus juga berdaulat. Maka ya ada konstitusi ya yang itu mengamanahkan kepada bangsa ini, kepada para pemimpin bangsa ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Makanya ketika ada amanat dari undang-undang, amanat dari konstitusi sebagai bukti atau sebagai wujud ya bahwa bangsa ini telah merdeka, bangsa ini telah berdaulat, maka harus menyelenggarakan pendidikan untuk membuktikan ke khalayak dunia bahwa bangsa ini telah berdiri, bangsa ini telah merdeka, bangsa ini telah berdaulat. Maka dalam konteks ini kemudian ketika amanah yang diberikan oleh konstitusi, oleh undang-undang kepada para penyelenggara negara, maka sistem pendidikan nasional pun itu harus kemudian disusun dan ditetapkan. Sekaligus juga ya berkenaan dengan momen-momen yang merujuk kepada identitas kebangsaan, identitas yang kemudian telah ditetapkan sistem pendidikannya seperti apa, sekaligus juga berkenaan dengan momen Hari Pendidikan ya bagi bangsa ini pun kemudian dirumuskan sekaligus juga ditetapkan. Maka dari situlah kemudian muncul adanya pro dan kontra, muncul adanya kontroversi, memunculkan adanya polemik. Ya, ketika apa? Ketika akan menentukan identitas bagi bangsa ini terkait dengan penentuan Hari Pendidikan Nasional, Hari Pendidikan bagi bangsa ini, begitu. Makanya kemudian sedari awal ketika ini akan diwacanakan dan ditentukan, maka sedari awal ini sudah ada polemik di antara ide-ide yang berkembang di kalangan kaum terpelajar semenjak awal abad ke-20. Dari mulai ide-ide yang dikembangkan oleh para pendukung dan juga para pengusung terkait dengan pan-Islamism yang itu senantiasa berbenturan dengan kepentingan para pengusung ide-ide national movement ataupun gerakan kebangsaan. Bahkan kemudian setelah kedua kubu ini yang bersitegang atau berpolemik tadi itu akhirnya mulai mengendurkan berkenaan dengan ide dan ideologi perjuangannya, maka mewujud kepada bentuk perseteruan di antara kaum Islamis melawan kaum nasionalis, antara kaum keagamaan menghadapi kaum kebangsaan. Hingga akhirnya kemudian ketika awal pendirian Republik ini sebelum diproklamasikan, ini muncul juga perseteruan di antara nasional religius dengan nasional sekuler liberal.
Maka dari polemik itu kemudian akhirnya ketika menentukan dan mewacanakan terkait dengan penentuan ya Hari Pendidikan Nasional sebagai identitas bangsa yang telah merdeka, ini pun mengemuka. Makanya kemudian kita akan mengetahui ketika awal-awal ya perencanaan sekaligus juga wacana untuk menentukan Hari Pendidikan Nasional, apakah kemudian diawali dengan pembentukan lembaga-lembaga ataupun persyarikatan yang bergerak dalam dunia pendidikan, ataukah kemudian tokoh-tokoh yang kemudian berkiprah di dalam dunia pendidikan yang dimaksud. Kalau kemudian berkenaan dengan awal pendirian ya persyarikatan lembaga ataupun ya komunitas yang menyelenggarakan pendidikan, ya tentu kemudian kita berbicara berkenaan dengan lembaga-lembaga yang bergerak dengan ya pendidikan yang dimaksud begitu. Maka di situ kita akan mengetahui tentang keberadaan dari Jami'atul Khair, keberadaan dari perguruan Al-Irsyad, kemudian juga ya perguruan ya teosofi, ataupun kemudian muncul keberadaan dari ya Budi Utomo, kemudian juga muncul berkenaan dengan keberadaan dari syarikat Islam, ataupun kemudian muncul berkenaan dengan persyarikatan Muhammadiyah, ataupun bukan juga ada keberadaan dari perguruan Taman Siswo. Kalau berbicara berkenaan dengan momen mana yang akan diambil sebagai ya momen ataupun hari di mana pendidikan ya bagi bangsa ini kemudian mulai ditanamkan atau mulai kemudian diberikan begitu. Ataukah kemudian kepada individu-individunya. Nah, individu-individu yang bergerak juga ada tokoh-tokoh yang kemudian bergerak dalam dunia pendidikan. Apakah itu adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau sosok yang kemudian dikenal sebagai Syekh Ahmad Surkati, atau bahkan kemudian juga adalah sosok yang disebut sebagai Ki Hajar Dewantoro atau Ki Sarmedi, ataupun bahkan Ki Ageng Matraman dan lain sebagainya begitu. Apakah individu-individu itu yang akan kemudian ditetapkan sebagai penentuan Hari Pendidikan Nasional? Apakah kemudian ketika mereka dilahirkan atau bahkan ketika mereka wafat? Ataukah ketika mereka mulai mendirikan lembaga pendidikannya ataukah tidak? Nah, itu yang kemudian menjadi polemik sedari awal. Sampai kemudian berdasarkan keputusan dari presiden yang itu kemudian mengadopsi berkenaan dengan sistem pendidikan yang menitik beratkan kepada konsepsi national movement ataupun gerakan kebangsaan, yang bahkan gerakan kebangsaan yang dimaksud itu adalah netral terhadap agama atau bahkan anti terhadap syariat agama. Maka kemudian ditetapkanlah bahwasanya hari lahirnya Ki Hajar Dewantoro itulah pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi ini adalah berkenaan dengan mana sukanya rezim kekuasaan. Ya, jadi kalau kemudian rezim kekuasaan itu kemudian memutuskan terkait dengan ketetapan-ketetapan yang mewacanakan identitas kebangsaan, maka itu bisa kemudian dengan political will kekuasaan. Jadi yang menentukan ya Hari Pendidikan Nasional sedari awal itu didasarkan kepada political will kekuasaan. Jadi kehendak politik dari kekuasaan yang berlangsung saat itu. Dan hingga hari ini kemudian ya ketetapan yang dimaksud itu tidak dicabut atau bahkan kemudian dilegitimasi ya dengan adanya perundang-undangan. Itu yang pertama berkenaan dengan polemik ya Hari Pendidikan Nasional gitu. Berikutnya kita juga akan coba flashback ya bagaimana kemudian historical background ya ketika latar belakang sejarah ya adanya ya keberadaan dan keberlangsungan dari pendidikan yang ada di negeri ini. Dan ini erat kaitannya dengan kebijakan ya politik etis ataupun politik balas budi ya pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap kalangan bumi putra. Dan ini erat kaitannya dengan ya apa yang kita ketahui ya terkait dengan gagasan Pax Nerlandica. Pax Nerlandica itu digagas oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Gubernur Jenderal ya Benedictus van Hertz,
yang itu dia memposisikan bahwa negeri Hindia Timur atau pemerintah kolonial Hindia Belanda itu diintegrasikan di bawah naungan dari kerajaan Belanda yang ada di Eropa. Makanya kemudian identitas kebangsaan bagi bangsa Hindia Timur atau Hindia Belanda itu kemudian disematkan kepada negara induknya yang ada di Eropa, yaitu Kerajaan Belanda. Jadi berkenaan dengan identitas kebangsaan atau identitas nasionalisme bagi bangsa ini, yang kali pertama mencetuskan dan merumuskan itu adalah Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu ya sosok yang disebut sebagai Benedictus van Hertz. Nah ini yang kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan siapa elit kekuasaan yang pertama kali mewacanakan identitas kebangsaan bagi Bumi Putra Nusantara atau bahkan Biladil Jawiyah, yaitu apa? Yaitu pemerintah kolonial. Jadi kalau kita berbicara secara jujur, bapak nasionalisme bangsa ini itu bukanlah Bung Karno atau Bung Hatta atau Bung Syahrir atau Bung Yamin, tapi sesungguhnya adalah Gubernur Jenderal Benedictus van Hertz. Ini semenjak tahun 1904 setelah ya Gubernur Jenderal mampu menundukkan, mengalahkan keberadaan dari Kesultanan Aceh Darussalam dan menangkap ya sultannya yang terakhir, Sultan Alauddin Muhammad ya Daud Shah ya, dan kemudian menawannya sampai kemudian wafat di wilayah Batavia begitu. Itu Gubernur Jenderal van Hertz, dan dari situ kemudian dia mengusulkan kepada Departemen Luar Negeri untuk ditembuskan kepada yang mulia ya Maharani ya Ratu ya di negeri Belanda ya, yang itu kemudian Ratu Belanda ya itu menyetujui ya usulan untuk memberikan pendidikan dan juga balas budi bagi kalangan Bumi Putra. Maka kemudian etis politik atau politik etis, politik balas budi itu diberlakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah mendapatkan persetujuan dari Ratu Wilhelmina. Ini yang kemudian terjadi. Makanya kemudian Ratu Wilhelmina itu menugaskan gubernur jenderal berikutnya ya, yang kemudian dijabat oleh Willem Edinburgh untuk menyelenggarakan politik etis ataupun politik balas budi, diantaranya berkenaan dengan bentuk pendidikan dan pengajaran bagi kalangan Bumi Putra. Dan dalam konteks ini kemudian kita mengetahui Gubernur Jenderal Willem Edinburgh itu kemudian melibatkan penasehat utama pihak kolonial Belanda yang kita ketahui sebagai Sir Christian Snow Hugronje, yang ditugaskan untuk mendampingi ya penanggung jawab dari Departemen ataupun Kementerian Pendidikan, Kesenian atau Budaya dan juga Keagamaan yang dijabat oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Mr. Abendanon. Mr. Abendanon juga sudah lazim kita ketahui itu sebagai tutornya Raden Ajeng Kartini. Bahkan juga ikut menerbitkan ya buku R.A. Kartini yang berjudul Door Duisternis Tot Licht, habis gelap terbitlah terang. Maka melalui Kementerian Pendidikan, Kesenian dan Keagamaan yang saat ini kita kenal sebagai Pendidikan Budaya ya, ataupun juga digabungkan dengan Kementerian Agama pada waktu itu yang dijabat oleh Mr. Abendanon ya, Hendrikus Josephus Abendanon itu menyelenggarakan politik etis dalam bidang edukasi, dalam bidang pendidikan untuk mendidik kalangan Bumi Putra agar memiliki keterampilan untuk diberikan ya kesempatan menjadi para pejabat ataupun aparat bagi penyelenggaraan ya pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ada di negeri ini. Maka kita akan mengetahui ya apa yang kemudian diselenggarakan oleh pihak kolonial itu dalam bidang edukasi ya etis politik yang ada di negeri ini. Pertama kita mengetahui bahwa ya sistem edukasi yang diberikan dalam politik balas budi, politik etis itu yang pertama adalah dengan menyelenggarakan pola pendidikan modernis berbasiskan pada netral agama, sebagaimana wasiat atau pesan dan nasihat yang disampaikan oleh Sir Christian Snow Hugronje kepada ya Josephus ya Hendrikus ya Abendanon sebagai penanggung jawab Kementerian ya Pendidikan ya Kesenian dan Agama saat itu. Menyelenggarakan ya sistem pendidikan yang berbasiskan pada kebijakan
plotisme. Plotisme itu adalah menganggangkan atau menjarakan dogma doktrin keagamaan dari kalangan para peserta didik ketika mereka mendapatkan pendidikan dalam politik etis dalam hal edukasi. Yang itu akan melahirkan ya para peserta didik netral terhadap agama atau bahkan anti terhadap syariat agama. Kemudian yang kedua, bahwa sistem pendidikan bidang edukasi dalam etis politik tadi diperuntukkan bagi kalangan kaum bangsawan dan putra-putra pejabat. Karena apa? Karena mereka ya para putra pejabat tadi ataupun putra bangsawan tadi, mereka yang sebelumnya orang tua mereka ya itu telah difasilitasi oleh pemerintah kolonial sebagai para pejabat dari kalangan bumi putra. Maka kemudian putra-putra mereka, anak keturunan mereka pun difasilitasi oleh pemerintah kolonial untuk menggantikan kedudukan bapak-bapak mereka ketika masa tugasnya telah berakhir atau ketika orang tua mereka itu wafat. Maka putra-putranya ini yang kemudian mendapatkan ya warisan terkait dengan urusan kepemimpinan ataupun urusan yang kemudian dijabat sebelumnya oleh orang tua mereka. Maka dalam hal ini akan memudahkan pemerintah kolonial untuk menempatkan putra-putra ya dari kalangan para pejabat tadi untuk menjabat kedudukan yang sama sebagaimana orang tua mereka. Bahkan kemudian kita akan mengetahui bahwa ya mereka ya para peserta didik tadi akan diposisikan sebagai tenaga terdidik dengan upah yang rendah. Karena apa? Karena kebijakan dari Gubernur Jenderal Willem Edensburg pada waktu itu, jika seandainya pejabat kolonial itu didatangkan dari negeri Belanda, tentu itu dengan biaya yang sangat mahal. Dengan upah ataupun gaji yang tinggi pula, gitu standarnya standar Eropa. Maka demi untuk menekan ya pembelanjaan biaya negara ya pemerintah kolonial, maka mereka lebih suka untuk ya mendidik kalangan bumi putra ya menjadi tenaga terdidik dengan upah yang rendah. Selain itu kemudian juga diarahkan untuk menjadi para pewaris kolonial dalam pemikiran, hukum dan kuasa pemerintahan yang terdidik ya terpola dengan sistem ya pemikiran, sistem pemahaman dan sistem pendidikan barat, dalam hal ini adalah kolonial Belanda. Maka dari situ kemudian kita akan mendapatkan ya kejelasan berikutnya setelah apa hasil edukasi kolonial ini akan kemudian ya melahirkan golongan elit baru yang kemudian dikenal ya sebagai kaum priai di Hindia Belanda. Mereka ya kemudian menjadi corong kolonial dengan profesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan juga aparat pemerintahan. Dan kita juga mengetahui elit baru ini berpikiran modernis dan kritis. Mereka mengubah corak perjuangan menjadi kebangsaan atau national movement sebagaimana yang kemudian ya diketahui sedari awal bahwa ya sistem dan juga pola pendidikan kolonial tadi itu juga mengusung ide-ide barat. Bahkan juga mengusung ya apa yang kita ketahui sebagai ya hasil dari revolusi Perancis ya dan juga yang banyak menjadi tutor dan tenaga pengajar di dalam ya politik etis bidang edukasi pemerintah kolonial di negeri ini, mereka itulah yang kemudian dikenal sebagai anggota tarekat Mason bebas atau Freemasonry. Orang Belanda menyebut sebagai Vrijheidsslager. Maka kemudian kalau kita perhatikan ya tampilan foto yang diperlihatkan di dalam slide ini, ya kita lihat yang paling kiri itu yang berkacamata itu adalah sosok yang dikenal sebagai ya Kangjeng Gusti Haryo ya Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal hari ini sebagai Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua yang tengah itu adalah cucu dari penulis ya yang dikenal sebagai penulis Max Havelaar, yaitu yang kita ketahui sebagai Edward Douwes Dekker, yang kita kenal juga sebagai sosok yang memiliki nama pena Multatuli. Nah, yang ada di foto ini ya orang Indo-Belanda ini itu adalah cucunya. Kalau kakeknya namanya Edward Douwes Dekker, ini adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Ernest Douwes Dekker.
Ernest Dawes-Dekker itu setelah menjadi ya WNI dan menikahi pribumi ya orang Bandung, sosok muslimah, maka namanya diganti menjadi ya sosok yang disebut sebagai Danu Dirja Setiabudi. Kalau nama aslinya adalah Ernest Dawes-Dekker, cucu dari Multatuli ya Edward Dawes-Dekker. Nama yang kita kenal sebagai Setiabudi atau Danudirja Setiabudi. Sedangkan yang di kanan ya itu adalah sosok ya ningrat atau bangsawan Jawa ya, yang kemudian juga terkategorikan sebagai penganut tarekat Mason bebas atau Freemasonry, didikan dari ya kalangan Vrijmisslaers Belanda, namanya adalah Cipto Mangunkusumo. Yang itu juga adalah sosok yang sangat antipati terhadap dogma doktrin ya agama, khususnya adalah ajaran Islam. Bahkan Dr. Cipto Mangunkusumo inilah yang kemudian bersama dengan ya Wahidin Sudirohusodo, kemudian juga Dr. Sutomo, itu kemudian menuliskan surat pernyataan yang ditujukan kepada Bung Karno ketika menjelang proklamasi kemerdekaan. Yang intinya ya itu menyerukan kepada para founding father dari kalangan nasionalis sekuler untuk tidak memberikan kesempatan dan tempat ya bagi kalangan pengusung Islamis ya untuk ya menyuarakan aspirasi Islam dalam bentuk pemerintahan kekuasaan ketatanegaraan. Artinya apa? Ya, sosok yang disebut sebagai Dr. Cipto Mangunkusumo itu sangat alergi terkait dengan keberadaan ya syariat Islam atau bahkan Islam sebagai dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Itu karena apa? Karena ya sosok yang kemudian dikenal sebagai tiga serangkai ini pada awalnya mereka alergi dan sangat tidak nyaman dengan Islam dan syariatnya. Karena mereka adalah orang-orang yang terdidik dalam sistem pendidikan kolonial, dalam ya kebijakan pemerintah kolonial yang menyelenggarakan bidang edukasi yang menitik beratkan kepada bentuk plotisme atau menganggangkan dogma doktrin keagamaan dalam penyelenggaraan ya pelaksanaan ya sistem pendidikan yang ada di negeri ini. Berikutnya begitu ya, bagaimana kemudian ya antitesis terkait dengan ya politik etis yang dimaksud begitu. Maka kita juga mengetahui bahwa semenjak keberadaan ya arus Islamisasi ya arus pan-Islamisme yang diusung oleh pemerintahan Kesultanan Khalifah Utsmaniyah yang juga kemudian mereka ya mengirimkan duta dan konsulatnya ya yang ada di Batavia, dengan keberadaan ya konsulat Utsmani di Batavia semenjak tahun 1882 begitu ya, maka juga mereka menyuarakan ya upaya perlawanan ataupun reduksi ataupun antitesis terhadap kebijakan pola pendidikan kolonial. Makanya melalui konsulat Utsmani yang ada di Batavia ya mereka itu kemudian ikut mendukung dan menyokong ya pendirian keberadaan organisasi Jamiatul Khair, yang itu juga pada periode berikutnya begitu kita mengetahui bahwa dari organisasi ataupun Jamiatul Khair ini kemudian mendirikan dan menginisiasi lahirnya perguruan ya persyarikatan perguruan Al-Irsyad yang bergerak dalam dunia pendidikan untuk kalangan bumi putra, khususnya kalangan orang-orang Arab dan Hadramiyin. Ini yang kemudian terjadi. Ya, itu didukung oleh konsulat Utsmani dalam upaya untuk menetralisir, mereduksi dan juga menjadi antitesis dari ya penyelenggaraan pendidikan ya netral agama atau anti terhadap syariat agama yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial. Kemudian juga sebelumnya ya pada sekira tanggal 16 Oktober tahun 1905 berdiri ya Syarikat Islam yang pada awalnya namanya adalah organisasi Rekso Rumakso, kemudian mewujud menjadi ya Syarikat Dagang Islamiyah, kemudian Syarikat Dagang Islam, dan mewujud padanya menjadi Syarikat Islam, dan kita kenal hari ini sebagai Partai Syarikat Islam. Dan ini kemudian kita juga mengetahui ya 3 tahun berikutnya berdiri ya organisasi ya pergerakan ya kalangan ya para bangsawan Jawa yang mendirikan keberadaan dari Budi Utomo pada tanggal 20 Mei
tahun 1908. Bahkan kemudian Budi Utomo ini pun berdiri karena adanya Jami'atul Khair atau perkumpulan kebaikan, perkumpulan perhimpunan ya kebajikan. Maka itu kemudian mereka pun yang terpapar terkooptasi dengan keberadaan ide-ide dari Freemasonry atau tarekat Mason bebas, maka para bangsawan Jawa yang terdidik di Stovia ya seperti sosok Dr. Sutomo, Wahidin Sudirohosudo ya para dokter tadi itu kemudian mereka mendirikan keberadaan ya Budi Utomo sebagai antitesis dari Jami'atul Khair. Ya, pemaknaannya juga antara Jami'atul Khair dan Budi Utomo itu ya identik sebetulnya. Berikutnya juga ya yang bergerak dalam dunia pendidikan itu dengan berdirinya Muhammadiyah pada tanggal 18 ya November tahun 1912 ya bergerak dalam ya dunia pendidikan. Dan antitesis dari berdirinya Muhammadiyah itu adalah berdirinya perguruan Taman Siswo yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Selain itu kemudian kita juga mengetahui pada tanggal 7 ya Maret tahun 1915 berdiri Young Java. Ya, berikutnya juga Young Java itu ada antitesisnya yaitu Young Islamitenbond atau pergerakan ya pemuda Islam pada tanggal 1 Januari tahun 1925. Itu di antara bentuk ya perseteruan di antara kubu yang ada di kalangan para penggerak ya yang berupaya untuk ya merebut dan meraih kemerdekaan dari kalangan kolonial begitu. Dan kita juga melihat ya siapa sesungguhnya Gusti Pangeran Haryo Suwardi Suryaningrat. Ya, kalau kita perhatikan lebih lanjut ya kalau kita membaca biografi sosok yang dikenal sebagai Gusti Pangeran Haryo Suwardi Suryaningrat ini yang beliau ini dilahirkan pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Lahir sebagai ya terah dari Paku Alam yang keempat. Ya. Jadi Paku Alam yang keempat itu adalah ayahanda dari Gusti Pangeran Haryo Suwardi Suryaningrat. Dan sosok yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro hari ini ya itu dilahirkan di wilayah Ngayogyakarta. Karena wilayah Paku Alam itu adalah wilayah tak terpisahkan dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tapi mereka memiliki ya teritorial yang istimewa ya, yang khusus ya, yang itu independen dan otonom dari keberadaan Kasultanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya bahwa sosok dari Gusti Pangeran Haryo Suwardi Suryaningrat tadi ini merupakan sosok yang memiliki terah dari Paku Alam keempat, termasuk juga bagian dari kalangan ningrat atau bangsawan Jawa ya, termasuk juga elit keraton yang memegang teguh pada tradisi dan juga kebatinan Jawa. Ya, kalau kebatinan Jawa itu ya seperti yang kita ketahui sehari ini sebagai kejawen atau kejawaan. Kalau di Tatar Sunda itu adalah kesunden atau kasundaan begitu. Jadi sosok Suwardi Suryaningrat sedari awal karena memiliki latar belakang keraton Jawa ya, yang juga memegang teguh tradisi dan juga kebatinan Jawanya, yaitu ya unsur-unsur kejawen yang dimaksud. Kemudian juga ya sosok Suwardi tadi itu pun kemudian ya sekolah di sekolah yang kemudian telah kemudian difasilitasi oleh kalangan kolonial Belanda yang diperuntukkan bagi kalangan putra-putra bangsawan ataupun putra-putra dari pejabat pihak kolonial dari kalangan Bumi Putra. Makanya kemudian kita mengetahui bahwa Suwardi Suryaningrat tadi difasilitasi oleh pihak kolonial ya untuk bersekolah di Eurovis Lager School atau sekolah dasar dan sekolah menengahnya ya, pendidikan ya bagi kalangan Bumi Putra ya, yang itu kemudian ya menghimpun ya orang-orang Bumi Putra, anak keturunan para pejabat sekaligus juga orang-orang Eropa ya yang ada di negeri ini yang bermukim di Pulau Jawa. Maka mereka bisa menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di sekolah dasar menengah Eropa.
Nah, dan setelah itu kemudian sosok dari Suwardi Suryaningrat pun meneruskan pendidikan ilmu kedokterannya di Stovia. Walaupun ternyata kita mengetahui bahwa Suwardi Suryaningrat itu tidak sampai tamat, tidak sampai mendapatkan gelar dokter sebagaimana Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, ataupun koleganya Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena apa? Karena ternyata Suwardi Suryaningrat itu ketika menempuh pendidikan di Stovia itu kerap kali kemudian ya terjangkit penyakit, ya sering sakit-sakitan sampai akhirnya kemudian ya beliau itu kemudian tidak menyelesaikan studinya. Itu yang kemudian terjadi. Berikutnya juga semenjak ya sekolah di sekolah dasar menengah dan di sekolah ilmu kedokteran di Stovia Batavia, itu sosok Suwardi Suryaningrat itu sudah mengindera dan memahami ide-ide pergerakan dari barat, khususnya ide-ide revolusi Perancis, bahkan kemudian mengadopsi ya ajaran yang disampaikan oleh karangan tarekat Mason bebas Freemasonry atau Freemasonry, yang itu kemudian kita mengetahui dogma doktrin Plotism itu pun kemudian diajarkan oleh kalangan tarekat Mason bebas pihak kolonial di negeri ini. Jadi saat kemudian ya Suwardi Suryaningrat itu belajar di sekolah, ya dia sudah mengindera dan mengadopsi ide-ide ya barat, ide-ide Freemasonry begitu ya. Bahkan kemudian ketika di Stovia gitu ya, ketika masih menempuh jenjang pendidikan ilmu kedokterannya begitu ya, kita mengetahui bahwa ya pada tahun 1908 Budi Utomo itu didirikan ya oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan sosok yang kemudian dikenal sebagai Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian juga ya sosok Ki Hajar Dewantoro pada waktu itu atau Suwardi Suryaningrat ikut aktif berorganisasi dalam Budi Utomo. Dan Budi Utomo juga kita sudah lazim ketahui adalah ya organisasi pergerakan yang kemudian itu menghimpun kalangan elitis Jawa yang berpendidikan tapi memiliki corak pemikiran yang diadopsi dari Plotisme Freemasonry, yaitu apa? Netral terhadap agama, bahkan anti terhadap syariat agama, khususnya dalam konteks ini adalah Islam yang dilihat. Ini yang kemudian terjadi. Jadi Gusti Pangeran Haryo Suwardi Suryaningrat sedari awal ketika menempuh jenjang pendidikannya sudah memiliki corak berpikir netral agama dan anti terhadap syariat agama. Berikutnya ya ketika kemudian ya sosok yang diposisikan sebagai Gusti Pangeran Haryo Suwardi Suryaningrat itu ya mendirikan apa yang dikenal sebagai Indische Party, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya Partai Hindia atau Partai Indonesia begitu ya. Itu mendirikan dengan ya dua orang koleganya yang lulusan Stovia, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Ernest Douwesdekker. Yang mereka juga kemudian sudah lazim kita ketahui bahwa Dr. Cipto Mangunkusumo itu adalah anggota Freemasonry kalangan Bumiputra. Sedangkan Ernest Douwesdekker juga memiliki kakek yang kita ketahui sebagai Multatuli ataupun Edward Douwesdekker yang menerbitkan buku Max Havelaar, itu merupakan anggota tarekat Mason bebas di Kerajaan Belanda. Bahkan kalau kita perhatikan bukunya Max Havelaar yang terbit pertama kali di negeri Belanda itu diterbitkan dan disponsori didanai oleh Vrijmetselaars Belanda. Nah, ini yang kemudian terjadi. Diterbitkan oleh Freemasonry Belanda, disebarluaskan oleh Freemasonry Belanda, bahkan ketika disebarkan di negeri ini, diterjemahkan dan kemudian dipublikasi secara masif, itu didukung oleh kalangan Freemason. Nah, mereka tiga serangkai tadi sosok yang diketahui sebagai Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Douwesdekker dan Gusti Pangeran Haryo Suwardi Suryaningrat mendirikan Indische Party pada tahun 1912. Dan sejak itu pula kemudian kita mengetahui bahwa Gusti Pangeran Haryo Suwardi Suryaningrat mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro.
Ki itu adalah menunjukkan berkenaan dengan keberadaannya yang memiliki level atas atau level tinggi di kalangan strata sosial masyarakat Jawa. Jadi Ki itu adalah bukan semata-mata dituakan, tapi memiliki ya strata sosial yang tinggi, ya, dihormati, dimuliakan. Kemudian Hajar itu maknanya adalah yang mengajari, ya. Dewantoro, ya. Dalam konteks ini pemaknaan dewa, ya, dan antara, yaitu menghubungkan dari kalangan, ya, elit kepada kalangan jelata. Jadi sosok dari ya Gusti Pangeran Haryo itu memposisikan diri sebagai pengajar untuk kalangan jelata agar bisa dihormati dan dimuliakan oleh kalangan elit, oleh kalangan ya apa namanya tuh dewo begitu, yang tinggi begitu. Nah ini yang kemudian ya diposisikan bahwa Suwardi Suryaningrat itu menanggalkan berkenaan dengan gelar kebangsawannya Gusti Pangeran Haryo menjadi sosok yang lebih kemudian populis di kalangan ya masyarakat secara luas, yaitu dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Nah, dari situ kemudian kita mengetahui bahwa 3 serangkai tadi, ya semenjak pendirian Industri Party, itu kemudian bergerak pula dalam media opini dan propaganda. Hingga pada tahun 1913, sosok yang disebut sebagai Gusti Pangeran Haryo Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantoro itu pernah kemudian ya mengomentari ya kebijakan pemerintah kolonial yang akan menyelenggarakan ulang tahun kemerdekaan Kerajaan Belanda dari penjajahan Kekaisaran Prancis, dan penyelenggaraan ulang tahunnya ya penyelenggaraan berkenaan dengan ya kemerdekaan mereka akan diselenggarakan di negeri ini, di Indonesia, di pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Bahkan lebih daripada itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda menarik pajak ya kepada kalangan bumi putra ya. Untuk apa? Untuk ya memberikan ya uangnya, memberikan ya sebagian dari hartanya untuk mendukung perayaan kemerdekaan Belanda ya atas kekuasaan Kekaisaran Prancis di Eropa yang diselenggarakan di Batavia, diselenggarakan di negeri ini. Maka kemudian akhirnya ya sosok Ki Hajar Dewantoro itu menulis satu artikel yang mengkritik kebijakan pemerintah kolonial pada waktu itu yang akan menyelenggarakan ya hari kemerdekaannya di negeri ini. Dengan tulisan yang cukup menghendak, andai aku seorang ya Belanda. Jadi kritiknya sangat keras hingga akhirnya kemudian kita mengetahui ya dari polemik melawan pihak kolonial tadi, maka sosok ya Ki Hajar Dewantoro tadi atau sang pengajar tadi itu kemudian diasingkan ya, diasingkan misal ke Kota Malang, dan itu diprotes oleh kolega-koleganya yaitu ya Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ernest Douwesdekker, hingga akhirnya kemudian 2 orang koleganya pun kemudian ditangkap dan diasingkan bareng-bareng ya menuju negeri Belanda. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian Ki Hajar Dewantoro, kemudian juga Ernest Douwesdekker dan Cipto Mangunkusumo, apakah kemudian mereka itu benar-benar diasingkan? Oh, pada kenyataannya justru Ki Hajar Dewantoro itu tidak diasingkan. Ketika misalkan kemudian diasingkan di Kota Malang, bukan diasingkan, tapi justru kemudian ditempatkan di Kota Malang untuk diperbantukan sebagai tenaga administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kota Malang. Jadi bukan diasingkan, tapi justru dipekerjakan. Kemudian ketika diasingkan ke Kerajaan Belanda di Eropa, itu pun bukan diasingkan, tapi justru kemudian disekolahkan. Karena apa? Karena 3 serangkai ini yang mendirikan Industri Party itu kemudian mengadopsi dan memperjuangkan ide-ide berbasiskan kepada apa yang diajarkan oleh pihak kolonial, yaitu ide-ide berbasiskan kepada netral agama dan anti terhadap syariat agama.
Maka ini dibutuhkan bagi pihak kolonial untuk apa? Untuk meneruskan ide-ide ke bagi kalangan Bumi Putra. Sekalipun mereka ya kritis terhadap pihak kolonial, sekalipun mereka berani berpolemik dengan pihak kolonial gitu. Ini yang kemudian terjadi. Jadi sasaran yang dituju oleh pihak kolonial itu bagaimana kemudian national movement ataupun gerakan kebangsaan itu semakin populer, semakin bergema, semakin bisa diterima oleh kalangan Bumi Putra untuk mereduksi ya dan juga menjadi antitesi dari ya keberadaan Islam yang itu masih banyak diperjuangkan oleh kalangan elit Bumi Putra Muslim yang ada di Pulau Jawa ya dan Nusantara pada umumnya. Ini yang kemudian perlu kita kritisi lebih lanjut. Benarkah ketika Ki Hajar Dewantoro sang pengajar tadi itu berpolemik dengan pihak kolonial itu benar-benar diasingkan atau justru kemudian difasilitasi oleh pihak kolonial? Karena pada kenyataannya bukan diasingkan tapi justru kemudian diberikan fasilitas untuk ya belajar lebih lanjut di negeri Belanda. Bahkan di negeri Belanda juga ikut bergabung dengan apa yang kemudian dikenal sebagai Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Yang itu pun legal formalnya itu diakui juga oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nah ini yang kemudian terjadi begitu. Berikutnya ya kita mengetahui bahwa semenjak tahun 1913 sampai 1919 kurang lebih selama 6 tahun aktivitas tiga serangkai yang ada di negeri Belanda itu pun itu semakin mengasah kemampuan mereka dalam berorganisasi sekaligus juga menuangkan ide-idenya dalam pergerakan national movement, gerakan kebangsaan yang dimaksud. Maka kemudian pada bulan September tahun 1919 setelah ya menempuh masa dalam tanda petik pengasingan di negeri Belanda, ya Ki Hajar Dewantoro itu pulang kembali ke tanah air dan semenjak itu pula ya dia aktif di dalam Teosofi Sloso Kliwon, yaitu ajaran kebatinan Jawa yang itu kemudian disandingkan dengan ide-ide Western, ide-ide Barat yang juga diusung oleh kalangan Freemasonry. Makanya kemudian ya setelah aktif di Teosofi Sloso Kliwon pada tanggal 3 Juli tahun 1922 Ki Hajar Dewantoro itu mendirikan perguruan Taman Siswo. Dan perguruan Taman Siswo itu adalah upaya dari Ki Hajar Dewantoro ketika menyaksikan keberadaan dan tersebar luasnya sekolah-sekolah yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Kiai Muhammad Darwish. Maka upaya itu kemudian dilawan dengan mendirikan perguruan Taman Siswo. Untuk lebih jelasnya ya silakan di antara ya para peserta ataupun para pemirsa itu untuk membaca dan meneliti lebih lanjut ya kajian terkait dengan perdirian dari perguruan Taman Siswo yang itu bergerak untuk mereduksi keberadaan dan pengaruh dari Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam dunia pendidikan. Untuk lebih lanjutnya ada di dalam buku Api Sejarah ya. Yang ditulis oleh guru saya, Profesor Dr. ya Ahmad Mansur Suryanegara. Berikutnya begitu ya, ya ide-ide Taman Siswo ya yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu sebetulnya seperti apa? Maka ide-ide dasar dari Taman Siswo Ki Hajar Dewantoro tadi itu banyak terpengaruh dari pemikiran Rabindranath Tagore. Sosok yang kemudian dikenal sebagai ahli pendidikan dan ilmu jiwa yang ada di India. Orang Hinduism ya, dengan konsepsi teosofi ya Hindianya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Maria Montessori, yaitu sosok ahli pendidikan Italia yang juga termasuk anggota Teosofi Itali. Ya, anggota Mason juga begitu. Dan yang ketiga adalah Rudolf Steiner, yaitu pendiri Anthroposophy Society. Yang kita mengetahui bahwa Steiner ini adalah sosok guru ya yang kemudian ya suka mengajarkan berkenaan dengan peribadatan ala okultisme. Okultisme itu bagaimana sosok ya manusia menghambakannya pada ya nuansa spiritual kebatinan yang itu mengarah kepada bentuk olah jiwa yang bahkan ya
ujung-ujungnya kemudian memberhalakan selain Tuhan. Itu apa? Occultism. Itu Steiner gitu. Nah itu ternyata Ki Hajar Dewantara banyak terpengaruh dengan sosok-sosok yang tadi disebutkan. Baik itu adalah Tagore, Montessori, dan juga Steiner. Ini yang kemudian terjadi. Bahkan ya kita tahu juga bahwa pendiri dari Taman Siswa bukan hanya Ki Hajar Dewantara, tapi juga ada pendirinya yang kedua, ya kolega dari Ki Hajar Dewantara yang kemudian dikenal sebagai Ki Sarmidi Mangunsarkoro, yang sepanjang hidupnya, ya sosok yang dikenal sebagai Ki Sarmidi tadi itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Joyce Aurandele, yang juga kemudian terbiasa mengajarkan berkenaan dengan olah jiwa, olah kebatinan, pemberhalaan terhadap sesuatu yang kemudian dikenal sebagai kodrat alam. Kalau kodrat alam bisa jadi dalam konteks ini ada kemudian menuhankan sembahan-sembahan di luar Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Allahu Ahad. Nah ini yang kemudian bermasalah terkait dengan ide-ide yang kemudian ada di perguruan Taman Siswa. Makanya kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut begitu ya, bahwa Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dan juga Ki Sarmedi tadi itu mengadopsi apa yang kemudian dikenal sebagai 5 asas Freemasonry atau 5 asas Freemasonry gitu ya, yang kemudian diadopsi dalam bentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Pancadharma atau 5 kewajiban, 5 asas yang dianut dan diperjuangkan, yang itu kemudian dikenal ya sebagai Pancadharma yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara dan Ki Sarmedi, yang terpengaruh dari ya orang-orang teosofi dari ya luar negeri ya, baik itu Tagore, Moshari, Rainer dan lain sebagainya. Itu diantaranya kemudian kita ketahui bahwa Pancadharma yang dimaksud yang pertama ini berkenaan dengan kemerdekaan jiwa, kemerdekaan batin, itu yang pertama. Bahwa manusia itu harus bebas, bebas dari belenggu agama. Manusia harus berbakti ya pada ya kuasa yang dia yakini, tapi tidak belenggu dengan dogma doktrin keyakinan keagamaan. Itu yang dimaknai sebagai kemerdekaan. Kemudian yang kedua itu adalah kodrat alam. Ya, kodrat alam yang dimaksud itu mengacu kepada apa yang dimaksud terkait dengan kuasa alam yang ada di dogma yang pertama, doktrin yang pertama, atau ya sila atau dharma yang pertama dalam Pancadharma. Ketika kemerdekaan batin ya dalam konteks ini kemudian mengacu kepada kodrat alam sebagai bentuk spiritualitas atau religiosity yang ada pada calon-calon peserta didik yang diajar oleh Ki Sarmedi dan Ki Hajar Dewantara. Jadi kodrat alam gitu. Jadi kalau kemudian sosok yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Yamin ya, ataupun kemudian Bung Karno ya, Bung Hatta ataupun Bung Ahmad Subarjo menyatakan berkenaan dengan sila dharma atau asas atau dasar terkait dengan ketuhanan atau periketuhanan, maka Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai kodrat alam. Ki Sarmedi menyebutnya sebagai kodrat alam. Jadi itulah bagian dari religiosity. Bagaimana kemudian meyakini ada sosok lain, sosok yang punya kuasa dan kewenangan selain dirinya sebagai manusia. Yaitu apa? Kodrat alam. Itu yang kedua. Ya, kemudian ya dharma yang ketiga ini adalah kebudayaan. Bagaimana kemudian sosok individu ya sebagai peserta didik di Taman Siswa itu harus memahami berkenaan dengan budaya tempatan ya, lokal genius. Jadi itu harus diadopsi dan juga diemban
sebagai manusia yang merdeka, sebagaimana dogma yang pertama, ya, memahami berkenaan dengan kodrat alam sebagai bentuk spiritual dan religiusitas, dan juga mengadopsi lokal genius sebagai manusia yang punya budaya. Jadi dharma yang ketiga itu adalah kebudayaan. Dan dharma yang keempat itu adalah kebangsaan. Bahwa ya setiap individu yang lahir, besar dan bermukim di negeri ini harus juga memiliki dharma, kewajiban, keutamaan untuk mengusung kebangsaan, atau ya dalam konteks ini dalam nuansa ya berkenaan dengan kontekstual di saat itu adalah national movement, gerakan kebangsaan. Itu dharma atau asas atau sila yang keempat yang diusung oleh Taman Siswo yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dan Ki Sarmedi tadi. Itu yaitu kebangsaan. Dan yang terakhir ini yang kemudian dikenal sebagai kemanusiaan atau humanity. Maka pancadharma yang dimaksud itu sebetulnya tiada berbeda dengan apa yang hari ini dikenal sebagai Pancasila gitu. Atau kemudian kalau melacak dari sumber asalnya itu tiada berbeda dengan Homsah Konun dari kalangan Freemasonry atau yang kemudian diajarkan oleh para pendidik dalam sistem pendidikan bidang edukasi yang dijalankan dalam politik etis kolonial yang mereka para pendidiknya adalah kalangan tarekat Mason bebas Belanda atau Vrijheidsselaric atau Freemasonry. Di situ ada ya Homsah Konun atau 5 asas, 5 dasar yang kita ketahui sebagai yang pertama itu adalah berkenaan dengan ya religiosity ataupun berkenaan dengan belief of God. Ya, kemudian yang kedua ini berkenaan dengan humanity, ya, yang mengacu kepada bentuk ya human right, ya, atau hak asasi manusia. Ya. Kemudian yang ketiga ini berkenaan dengan nationality atau kebangsaan, ya, yang kemudian mewujud kepada bentuk ya pendirian kemerdekaan yang mewujud pada bentuk national state atau negara bangsa. Yang keempat ini berkenaan dengan demokrasi atau sovereignty of people. Ya, yang kelima ini berkenaan dengan social justice atau keadilan sosial. Nah, ini kemudian direka ulang di format sedemikian rupa dalam bentuk adopsi, dalam bentuk pancadharma yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dan Ki Sarmedi dalam perguruan Taman Siswo. Selain itu kemudian juga Taman Siswo itu kemudian juga menjalankan ya dan mengusung apa yang kemudian dikenal sebagai 3 sistem Among. 3 sistem Among yang kemudian dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah mengabdi kepada peri kemanusiaan. Ya. Mengabdi kepada peri kemanusiaan, menjunjung tinggi berkenaan dengan humanism or humanity. Itu yang pertama, yaitu sistem Among yang pertama itu adalah ya mengabdi kepada peri kemanusiaan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah membangun kepribadian berdasarkan kodrat alam. Ini yang kedua, yaitu apa? Membangun kepribadian manusia ya atau bangsa ini berdasarkan kodrat alam. Ya, kemudian yang ketiga, yaitu apa? Menuju kebebasan mandiri. Yaitu apa? Merdeka dari belenggu dogma dan doktrin ya syariat yang memberatkan manusia. Ini yang terjadi begitu. Jadi bagaimana kemudian 3 sistem Among tadi itu sesuai dengan apa yang selama ini dipelajari, didapatkan, difahami dalam pola pendidikan kolonial yang kemudian diajarkan oleh kalangan tarekat Mason bebas, bahkan kemudian pernah disekolahkan pula sampai ke negeri Belanda. Bahkan kemudian juga ya lulusan dan juga para pembelajar dan juga para pengajar di perguruan Taman Siswo yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dan Ki Sarmedi tadi itu membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai keluarga besar suci. Bahkan dalam posisinya sebagai pendiri yaitu Ki Hajar Dewantara dikenal pula sebagai bapak ya dari keluarga besar suci. Ini tidak berbeda dengan keberadaan dari ya anggota tarekat Mason bebas yang terbiasa membangun apa yang kemudian dikenal sebagai keluarga inti atau perkumpulan suci di antara mereka.
Walaupun memang ya selama ini kemudian itu tidak ada klaim ataupun tidak ada pernyataan resmi ataupun ada penjelasan lebih lanjut apakah Ki Hajar Dewantoro itu adalah anggota Tarekat Masan bebas ataukah tidak. Kalau sosok Dr. Cipto Mangunkusumo iya gitu. Tapi kalau Ki Hajar Dewantoro itu tidak ada yang kemudian memberitakan bahwa sosoknya pernah mengakui atau deklar bahwa dia adalah anggota Mason bebas. Tidak. Tapi kalau kita melihat dari sistem yang kemudian diadopsi, diusung oleh Taman Siswa dengan pendiriannya mengadopsi 5 asas atau yang dikenal sebagai Pancadharma, kemudian juga menerapkan 3 sistem Among dan juga membentuk keluarga besar suci yang identik dengan pola-pola dari kalangan Mason. Ini yang kemudian terjadi. Berikutnya kemudian ya ada kritik dari residen kolonial Belanda di Batavia yaitu Residen Zankuir yang kemudian menyatakan bahwasanya sosok dari Ki Hajar Dewantoro yang dimaksud ya itu adalah ya sosok yang kemudian dengan keberadaan Taman Siswonya itu adalah merupakan ya perguruan pendidikan yang netral agama, bahkan anti agama, bahkan lebih daripada itu, anti Tuhan. Ini penilaian dari residen Belanda Zankuir yang memandang keberadaan Taman Siswa dan Ki Hajar Dewantoro dan Ki Sarmedi tadi, bahwa perguruannya tadi adalah anti agama, anti Tuhan. Kemudian juga ya Bung Karno pernah mengatakan ya kritiknya entah ini kritik konstruktif atau bahkan sebaliknya. Bung Karno menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan Taman Siswonya ini berangkat dari panggilan mistik. Ya kalau panggilan mistik itu kan pasti mengarah kepada bentuk metodologi dan olah jiwa yang berdasarkan kepada pola kebatinan. Bisa jadi kebatinan yang dimaksud itu adalah kebatinan teosofi yang didapat oleh Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikannya, atau bahkan dari latar belakangannya yang kemudian berasal dari ya para ningrat dan bangsawan Jawa yang memegang teguh berkenaan dengan kebatinan Jawa atau yang kita kenal hari ini sebagai kejawen. Jadi Bung Karno pernah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro itu berangkat dari panggilan mistik gitu. Itu Bung Karno. Sedangkan sosok Buya Haji Abdul Malik Karim Amlurloh atau Buya Hamka menyatakan apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan perguruan Taman Siswonya ini ya merupakan gerakan abangan. Ya. Bahkan kemudian ya ini merupakan gerakan klinik dan juga primbon Jawa. Yaitu apa? Ya kejawen gitu. Jadi Buya Hamka itu mengkritisi Taman Siswo dan Ki Hajar Dewantoro itu sebagai gerakan gerakan abangan yang itu kemudian ngakunya muslim tapi tidak mau terikat dengan syariat Islam. Yaitu gerakan abangan begitu. Kemudian klinik. Ya kalau klinik berarti apa? Itu ya seperti yang biasa dilakukan oleh kalangan teosofi. Ritual yang kemudian menggabungkan antara keyakinan keagamaan ya dari semua agama yang ada, kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur kebatinan lokal. Ya, sekaligus juga apa yang dikatakan oleh Buya Hamka tadi, bahwasanya itu pun kemudian berbasiskan kepada primbon Jawa dengan memerhatikan keberadaan dari Ki Sarmedi dan juga Ki Hajar Dewantoro yang memiliki latar belakang dari ningrat-ningrat Jawa. Dan bahkan daripada itu gitu, bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Buya Hamka di dalam bukunya, beliau katakan bahwasanya Ki Hajar Dewantoro itu pun dan juga ya Ki Sarmedi dan juga para pengikutnya di Taman Siswo itu mereka terbiasa pula menunaikan sembahyang atau sembahyang daim. Apa itu sembahyang daim? Sembahyang daim itu bukanlah seperti layaknya sholat yang biasa ditunaikan oleh mukminin, tapi
Sembahyang daim itu dimaknai senantiasa ya melakukan dan menebarkan kebaikan sebagaimana yang mereka yakini. Nah, yang diyakini oleh Ki Hajar Dewantoro, diyakini oleh Ki Sarmedi, dan diyakini oleh Taman Siswo itu adalah panca dharma. 5 kewajiban, 5 hal yang harus kemudian dipenuhi dan dikerjakan. Itulah yang kemudian dikenal sebagai sambayang daim, sembahyang daim. Itu yang dinyatakan oleh Buya Hamka. Kritik beliau terkait dengan keberadaan dari Ki Hajar Dewantoro, Ki Sarmedi, dan perguruan Taman Siswo. Pertanyaan berikutnya, apakah hal yang sedemikian patut untuk kemudian kita jadikan sebagai momen bahwa pendidikan bangsa ini didasarkan pada apa yang selama ini diusung dan diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan perguruan Taman Siswonya. Maka dalam konteks ini kemudian patut kita menengok ya dan memerhatikan pergerakan pendidikan yang diusung dan diperjuangkan oleh umat Islam sendiri, di antaranya dari kalangan Bumi Putra, yaitu pergerakan persyarikatan perguruan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau itu lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Beliau itu juga merupakan putra dari Kiai Haji Abu Bakar yang merupakan Imam Masjid Kauman Yogyakarta. Sekaligus juga merupakan cucu dari penghulu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai ayahanda dari ibunya, yaitu kakek beliau sendiri yang kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Ibrahim. Ya, penghulu dari Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan beliau ini sosok yang pada awalnya terlahir dengan nama ya Muhammad Darwis, itu pernah belajar Islam hingga ke Haramain, Mekah dan Madinah. Belajar kepada sosok Kiai Haji Soleh Darat. Kemudian juga belajar kepada Kiai Haji Asnawi. Belajar juga kepada Kiai sosok Syed Zaini Dahlan. Kemudian juga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian juga Syekh Abdul Somad Al-Palimani beserta dengan ya keturunan-keturunannya juga penerus ya ajarannya yang ada di wilayah Haramain. Berikutnya ketika pulang yaitu juga pernah aktif pula ya dalam perjuangan bersama Jamiatul Khair dan juga Syarikat Islam. Itu sosok yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Darwis atau Kiai Muhammad Darwis, dan setelah menunaikan ibadah haji di Baitullah itu beliau kemudian lebih dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan pada tanggal 18 November tahun 1912 beliau itu mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam dunia perguruan dan pendidikan. Untuk apa? Untuk mereduksi ya apa yang kemudian terjadi di kalangan Bumi Putra, ketika kalangan Bumi Putra khususnya kalangan elit, mereka mendapatkan pendidikan kolonial yang berbasiskan kepada netral agama dan anti terhadap syariat agama. Dan dalam konteks ini ya sosok yang kemudian dikenal sebagai penanggung jawab Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima, itu pernah kemudian mendapatkan bentuk pengaduan dari kalangan rakyatnya yang itu kemudian menyaksikan bagaimana hasil pendidikan dari kalangan kolonial Hindia Belanda. Sekaligus juga ada bentuk pengaduan kepada konsulat Utsmani yang ada di Batavia. Maka kemudian kita mengetahui tembusan yang disampaikan oleh konsul Utsmani yang ada di Batavia tadi diteruskan kepada Sultan. Ya, Sultan Utsmaniyah yang pada saat itu dijabat oleh Khalifah Muhammad yang kelima, Muhammad Rashid. Ya, Muhammad Rashid pada saat itu kemudian menembuskan jawabannya untuk diteruskan kepada pihak konsulat bahwasanya sebaiknya ada bentuk pengajaran pendidikan Islam untuk menetralisir pengaruh dari hasil pendidikan kolonial, yang itu diselenggarakan oleh kalangan Bumi Putra sendiri.
Ya, di Batavia sendiri, ya, di kota Jakarta sendiri pada saat itu sudah ada bentuk ya pola pendidikan yang diajarkan oleh Jamiatul Khair. Cuman Jamiatul Khair pada saat itu ya itu agak berjeda, agak berjarak dengan kalangan Bumi Putra. Karena apa? Kalangan Jamiatul Khair itu didirikan oleh para syahid, para habaib, dan juga banyak mendidik kalangan Bumi Putra dari golongan ya Hadramiyin, orang-orang Arab. Baru setelah kemudian mendirikan ya keberadaan dari pergerakan pendidikan Al-Irsyad yang bergerak dalam pendidikan yang itu diinisiasi oleh ya Syekh Ahmad Surkati pada tahun 1914, barulah kemudian kalangan Bumi Putra, orang-orang Sunda, orang Betawi gitu ya, ataupun orang Jawa itu baru berkenan untuk ya bermusyarakah bekerja sama dengan pendidikan yang digelorakan, disampaikan, diselenggarakan oleh keberadaan dari ya persyarikatan Al-Irsyad. Karena sebelumnya sudah ada persyarikatan Muhammadiyah. Jadi tembusan dari Konsulat Utsmani itu sampai ke Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Maka Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwono itu memberikan himbauan kepada dalam ngarso abdi dalam ngarso ya yang menjadi penghulu keagamaan di Masjid Kauman, yaitu sosok Muhammad Darwish atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, untuk menindaklanjuti apa yang disuarakan oleh kalangan Bumi Putra Muslim sekaligus juga apa yang ditembuskan oleh Konsulat Utsmani yang ada di Batavia. Maka saat itu kemudian berdirilah apa yang kita ketahui sebagai Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam dunia pendidikan dan perguruan. Dan cepat sekali ya apa yang kemudian ya ditunaikan oleh ya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga kolega-koleganya, sahabat-sahabatnya untuk bergerak dalam dunia perguruan dan pendidikan melalui keberadaan Persyarikatan Muhammadiyah. Itu upaya yang dilakukan oleh kalangan Bumi Putra untuk mendidik ya muslimin negeri ini agar kemudian mewaspadai ide-ide yang kemudian digerakkan dan juga diusung oleh hasil pendidikan kolonial melalui kebijakan politik etisnya, diantaranya adalah keberadaan sosok yang kemudian disebut sebagai Budi Utomo dan turunan-turunannya. Maka ketika Muhammadiyah berkembang pesat, maka pihak kolonial pun merasa ya kecolongan. Nah, maka kemudian membatasi gerak Muhammadiyah ya agar tidak menasional, hanya bercorak ke daerahan. Tapi di daerah-daerah pun dari Yogyakarta sampai ke kota-kota besar lainnya yang ada di Biladil Jawiyah ini pun Persyarikatan Muhammadiyah tetap berkembang luas. Maka upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak kolonial itu adalah dengan ya menghimbau keberadaan dari Theosophis Loso Kliwon, yang di situ ada sosok yang disebut sebagai ya Kanjeng Gusti Haryo Suwardi Suryaningrat atau juga kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantoro dan kolega-koleganya, diantaranya lah Ki Sarmedi, untuk mendirikan ya perguruan Taman Siswo pada tahun 1922, 10 tahun setelah Muhammadiyah itu bergerak dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Jadi keberadaan Taman Siswa sebagaimana yang diuraikan oleh Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara di dalam buku Api Sejarah Jilid yang kedua, ya, Taman Siswa itu dibangun oleh Ki Hajar Dewantoro atas desakan pemerintah kolonial untuk apa? Untuk mereduksi pengaruh dari Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dan berjuang dalam mendidik kalangan Bumi Putra dalam persyarikatannya, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah bergerak dalam perguruan dan pendidikan. Allahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.